Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih rinci mengenai beberapa model atom. Kita mulai dari model atom Thomson dulu. Nah, sebelum model atom Thomson ini kan minggu lalu kita udah bahas bahwa ada model atom menurut Democritus dan menurut Dalton. Tapi karena menurut Democritus dan Dalton, atom itu hanya sekedar partikel terkecil saja dan tidak ada partikel-partikel lain di dalamnya, makanya akhirnya teori mereka kan runtuh, kemudian digantikan oleh model atom Thomson ini. Nah, model atom Thomson ini sudah mulai menginjak kepada teori atom modern karena sudah ada muatan positifnya. Sedangkan kalau yang Democritus dan Dalton itu kan hanya menyebutkan atom adalah partikel terkecil. Seperti itu. Nah, menurut model atom Thomson, atom itu merupakan bola kecil yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Hal ini diawali dari eksperimen mengenai pengaruh medan listrik dan medan magnet terhadap tabung sinar katode. Ini adalah percobaan yang dilakukan oleh Thomson. Nah, ini adalah suatu tabung yang dilapisi zat yang dapat berpendar, yaitu ZnS. Hal ini disebabkan adanya radiasi sinar katode menuju anode. Ini adalah sinar katode menuju anode. Oleh karena bersumber dari katode, maka disebut sinar katode. Perpendaran dapat muncul ketika tekanan dalam tabung dibuat sangat kecil. Jadi ini hampir hampa udara seperti itu tabungnya. Supaya nanti perpendaran cahayanya itu bisa diamati. Kalau tekanannya itu masih besar, tidak hampa udara, nanti sinarnya ada tapi tidak bisa diamati oleh mata. Maka dari itu, percobaan yang dilakukan oleh Thomson ini dilakukan dengan mengatur tekanan supaya mendapatkan tekanan yang sangat kecil menggunakan namanya pompa vakum. Sehingga tabungnya nanti menjadi gelap dan gas akan berpendar, kelihatan cahayanya gitu. Nah, sinar katode yang merupakan suatu partikel bermuatan negatif dari ini tadi ya, selanjutnya disebut elektron. Sifat sinar katode 1. Merambat tegak lurus dari katode menuju anode. 2. Jika dialiri listrik akan berbelok ke arah plat positif. Kenapa seperti ini? Karena katode itu kan negatif. Sehingga ketika dapat positif, dia akan lebih tertarik ke positif yang lebih berlawanan arah gitu. Percobaan menggunakan tabung sinar katode tadi diulang beberapa kali menggunakan katode dari logam yang berbeda-beda. Dan faktanya adalah hasilnya itu sama. Sinar katode yang negatif tadi itu selalu dibelokkan menjauhi kutub negatif dan selalu mendekati kutub positif, ya kan di fisika SMP kalian juga udah belajar bahwa kutub yang berlawanan arah itu kan saling tarik menarik. Kalau negatif itu akan tarik menarik dengan positif, kalau sesama negatif dia nggak mau. Kesimpulannya, atom-atom dari logam-logam yang berbeda itu selalu memiliki elektron. Kan tadi si Thomson ini melakukan percobaan dengan berbagai macam logam, nggak hanya satu jenis logam, tapi berbagai jenis logam. Dan hasilnya itu selalu sama, selalu memiliki elektron setiap logam. Artinya, elektron itu merupakan partikel fundamental dari setiap atom. Apapun logamnya, apapun bendanya, itu pasti memiliki elektron. Berdasarkan kenyataan bahwa atom memiliki sifat netral, Thomson mengusulkan bahwa atom juga harus memiliki sesuatu yang bermuatan positif. Nah, ini makanya tadi disebut mulai teori atom modern si Thomson ini karena dia tahu bahwa setiap benda itu netral. Sifat
aslinya itu netral. Sehingga ketika di dalamnya ada elektron, pasti ada juga kutub positifnya, tidak hanya elektron aja. Nah, kenapa kayak gini buktinya? Ya, kalau misalkan setiap benda itu muatannya ada yang negatif, ada yang positif. Misal buku tulis itu muatannya positif. Terus pulpen itu muatannya negatif. Nah, ketika didekatkan maka buku dan pensil nanti berarti harus saling tarik-menarik dong. Kan nyatanya enggak, biasa aja. Berarti setiap benda itu netral. Nah, ketika si logam-logam tadi yang dari hasil percobaan itu ada partikel elektronnya, si Thomson memastikan bahwa benda tersebut juga pasti memiliki sesuatu yang bermuatan positif agar menjadi netral. Makanya model atom Thomson itu adalah seperti ini. Bola pejalnya itu bermuatan, bola pejal yang dikelilingi elektron-elektron. Elektron-elektronnya ini dia dapat dari hasil percobaan ini tadi, bahwa elektron merupakan partikel fundamental dari setiap atom. Tapi tidak cukup hanya bola pejal yang ada elektron-elektronnya, karena harus netral kan setiap benda. Makanya suatu benda pejal yang ada elektronnya dan benda pejal itu bermuatan positif. Nah, ini ada elektron yang bermuatan negatif, ada yang bermuatan positif juga. Dia belum bisa menyebut proton, dia hanya bisa menyebut bola pejal bermuatan positif. Ada positif, ada negatif. Makanya ini menjadi netral. Sehingga buku tulis netral. Kemudian pulpen netral, meja netral, kursi netral. Gitu. Nah, tapi si Thomson ini kemudian melanjutkan bagaimana muatan listrik elektronnya. Ya, ini untuk muatan listrik elektronnya dia menggunakan percobaan tetes minyak Millikan. Ini ada kabut halus minyak. Jadi ini ada isinya minyak ya, kemudian disemprot ke dalam suatu tabung dengan alat penyemprot. Ini alat penyemprotnya. Nah, ketika disemprotkan, tetesan-tetesannya itu sesuai hukum gravitasi ya pasti akan jatuh ke bawah, ke arah bawah, jatuh ke sini. Nah, di sini ada suatu pelat, kemudian dikasih aliran medan listrik di sekitar sini. Di tempat jatuhnya tetesan minyak itu dikasih medan listrik. Sebagian tetesan minyak melalui sebuah lubang kecil dibiarkan masuk ruangan di antara dua plat yang sejajar tadi ya, akan ada tetesan-tetesan yang masuk ke sini. Nah, untuk mengamati tetesan-tetesannya, maka menggunakan mikroskop. Dengan menggunakan mikroskop, diameter tetesan minyaknya tentu dapat ditentukan dong, ukurannya berapa kan pakai mikroskop. Nah, radiasi sinar X akan mengionkan gas di dalam silinder dan menghasilkan elektron. Ini nanti dikasih radiasi sinar X. Nah, elektron akan melekat pada tetesan minyak, sehingga tetes minyak menjadi bermuatan negatif. Nah, dengan cara yang seperti ini, kemudian diatur beda potensialnya, sehingga nanti didapatkan massa elektron. Nah, muatan elektron adalah 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom. Millikan menyimpulkan bahwa muatan tersebut adalah muatan dari satu elektron. Yang melakukan percobaan oil drop tadi adalah namanya Millikan. Ini kesimpulannya ya, kalau Thomson itu ini. Kemudian Millikan menemukan muatan elektron sebesar ini. Sehingga massa elektron menggunakan rumus ini, E per M. Yaitu 9,11 kali 10 pangkat minus 28. Nah, yang kalian hafalkan nanti adalah angka yang ini aja, muatan satu elektron. Yaitu 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom.
Kekurangannya model Thomson ini adalah tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola. Kan dia tadi hanya menyebutkan bola pejal, di dalamnya tersebar elektron, kemudian bola pejalnya bermuatan positif. Dia kan nggak menjelaskan susunan positifnya itu di mana, susunan elektron negatifnya itu di mana. Kemudian dia juga belum menjelaskan bahwa dalam bola pejal itu ada inti atom. Dia nggak bilang inti atom. Istilah inti atom itu belum dijelaskan dan belum dikenalkan oleh Thomson. Tetapi kelebihannya adalah dia bisa membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari sebuah unsur. Nah ini yang saya sebut Thomson itu dapat melengkapi kekurangannya Demokritus dan Dalton. Di dalam tabel yang kalian kerjakan minggu lalu itu kan ada pertanyaan, apa yang disempurnakan dari teori sebelumnya? Nah, si Thomson ini menyempurnakan teori Demokritus dan Dalton yang mereka itu hanya menyebutkan bahwa atom merupakan bagian terkecil. Itu salah. Thomson membuktikan bahwa di dalam atom masih ada lagi yang paling kecil. Ada lagi partikel lain yaitu elektron. Gitu. Kemudian kelebihannya juga dapat menerangkan sifat listrik atom. Nah, jadi apa yang disempurnakan oleh Thomson dari teori Demokritus dan Dalton adalah dia menyempurnakan bahwa atom itu bukan bagian terkecil, tetapi di dalam atom masih ada partikel lain yang lebih kecil. Nah, dengan beberapa kekurangannya tadi ya akhirnya teori Thomson juga runtuh dan digantikan oleh model atom Rutherford.